Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mari kita masuk ke pelajaran komputer bab 1, yaitu memahami proses kerja komputer. Perkembangan teknologi canggih saat ini tidak bisa lepas dari komputer. Misalnya, peluncuran satelit keluar angkasa yang dikendalikan dari bumi dengan komputer. Komputer memiliki banyak kegunaan, misalnya menggambar, menulis, berkomunikasi, bermain game, dan lain sebagainya. Di antara jenis komputer yang banyak dipergunakan saat ini adalah laptop. Tahukah kamu bagaimana sebuah komputer bekerja? Mari mempelajari bab berikut dengan tekun. Yang pertama, cara kerja sistem komputer. Yang kedua, komponen utama komputer. Mari kita masuk ke materi penjelasan berikut. Yang pertama, cara kerja sistem komputer. Secara garis besar, komputer terdiri dari 4 komponen penunjang utama, yaitu perangkat masukan atau disebut input device. Yang kedua, perangkat pemrosesan atau CPU. Yang ketiga, perangkat penyimpanan atau storage device. Dan perangkat keluaran atau yang disebut output device. Sistem kerja komputer secara garis besar terbagi atas 3 bagian, yaitu input device, process device, dan output device. Dan seluruh bagian ini saling berkaitan satu sama lain. Yang kedua, komponen utama komputer terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, perangkat masukan atau input device. Perangkat masukan merupakan perangkat yang memberikan sinyal masukan kepada sistem komputer. Adapun contoh perangkat masukan antara lain mouse, keyboard, joystick, scanner, mikrofon, dan lain-lain. Perangkat masukan ini digunakan untuk memberikan perintah kepada komputer. Yang kedua, perangkat pemrosesan atau yang disebut juga process device. Perangkat pemrosesan ini merupakan perangkat yang menerima masukan dari input device, kemudian memprosesnya menjadi sebuah output yang disebut mikroprosesor. Mikroprosesor terdiri dari control unit atau yang disebut CU yang bertugas untuk menerjemahkan dan mengatur instruksi secara berurutan untuk diteruskan ke ALU atau bagian lain dari komputer. Dan arithmetical logic unit atau yang disebut ALU berfungsi untuk memproses perhitungan aritmatika seperti penambahan dan pengurangan dan juga operasi-operasi logika. Yang ketiga, perangkat penyimpanan atau yang disebut storage device. Perangkat penyimpanan adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan data, informasi instruksi, maupun program. Contoh peralatan penyimpanan adalah hard disk, flash disk, dan disket. Perangkat penyimpanan ini terbagi atas 2 macam, yaitu yang pertama adalah read-only memory atau yang disebut ROM. ROM adalah memori yang hanya bisa dibaca saja, tidak dapat diubah atau dihapus, dan sudah diisi oleh pabrik pembuat komputer. Yang kedua, random access memory atau yang disebut RAM. RAM adalah memori yang dapat diakses secara random dan berfungsi untuk menyimpan program yang diolah untuk sementara waktu. Dan yang terakhir adalah perangkat keluaran atau yang disebut output device. Perangkat keluaran adalah perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan keluaran, baik itu kertas atau hard copy, tampilan ke layar monitor atau soft copy, atau keluaran berupa suara. Contohnya, printer, speaker, monitor, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip kerja komputer diawali dengan memasukkan data dari perangkat input, lalu data tersebut diolah sedemikian rupa oleh CPU sesuai dengan yang diinginkan. Setelah itu, data yang telah diolah tadi disimpan dalam memori komputer atau disk,
Hasil data yang disimpan tersebut dapat dilihat melalui perangkat keluaran.